Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni al-hadits. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, bini sepuh, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul hajat, Bapak Selamat Nur Hadi almarhum dan Ibu Siti Wahidah, dumateng keluarga besan Bapak Sutrimo kalian Ibu Sunarni beserta rombongan, tamu undangan, Pak Lek, Pak D, sedaya kemawon ingkang boten waken kula sebat setunggalipun, ananging boten ngurangi raos hormat saha taat kula dhateng panjenengan sedaya. Kepadanya kata kepada Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah bilwujuh di tempat yang insya Allah barakah ini. Amin Allahumma. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya dan diakui umatnya. Amin Allahumma. Ada sembiki kula kan mau itu janjane nggih kirang pas soalnya nggih kathah Ustaz atau Kiai manten sing pun senior niki yang temane mau itu atau hikmah walimatul urs. Paling kula nggih kesik nembi masih terbilang baru, manten baru tapi tidak ngandani manten. Enak sampai kita males. Tidak mulutnya kepada gara-gara Dalam kitab Tibai di situ disebutkan, Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Jadi di situ disebutkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad dijuluki temanten dunya lan temanten akhir. Biasanya mahalul qiyam disebutkan
Ya arusal khafifain, ho temanten dunya lan temanten akhirat. Di sebagian riwayat disebutkan ho temanten kulon, ho temanten wetan. Maksudipun apa? Kanjeng Nabi kok bisa dikatakan arusal khafifain? Mergo Kanjeng Nabi niku akhlake kados temanten. Sampeyan tingali Mas Ahmad lungguhe khusu tawadu nggih. Tangane sedekap nang kene. Mbuh iku apa sing dicekeli? Nggih. Mbok arep mabur napa-napa gak dicekeli napa. Niku akhlake Kanjeng Nabi nggih ngoten niku. Cara duduknya seperti itu. Cara berjalannya juga dimi. Janjane mlaku ngene ora ono sampai 10 menit biasanya. Cuma iki mau rada alon. Ya mergo adate manten mlakune ya alon. Akhlake Kanjeng Nabi nggih ngoten niku. Ya. Makanya Kanjeng Nabi dikatakan ya arusal khafifain. Ya. Terus lagi tadi saya mengatakan dalam mukadimahnya an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Makanya dalam syariat Islam itu nikah hukumnya sunnah. Namun sebenarnya kalau kita lihat sejarah, nikah itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Jadi ceritanya Nabi Adam itu ketika diciptakan oleh Allah, Nabi Adam berpikir, delok ciptaane Allah itu ono pasang-pasangane, mano ono pasangane, hewan ono pasangannya. Terus akhirnya Nabi Adam niku galau cara bahasa saiki. Lah terus aku pasangannya sopo? Terus akhirnya singkat cerita Nabi Adam niku tertidur. Nabi Adam itu tertidur, bangun-bangun ternyata di situ sudah muncul Sayyidah Hawa. Bangun-bangun muncullah Sayyidah Hawa. Nabi Adam kaget. Ini siapa? Kok ada perempuan cantik? Karena fitrahnya, naluri manusia, karena wis ngempet, akhirnya pingin dikumpuli oleh Nabi Adam. Setelah keinginan hasrat seperti itu dicegah oleh para malaikat, jangan Nabi Adam, kecuali kamu memberi mahar. Makanya kenapa dalam nikah itu harus ada mahar? Karena itu sebagai syarat sah nikah. Padha kaya nang wanita malang ngono. Nek arep nganggo, iku kudu ana bayarane. Nek orang bayar ya ora dilayani. Itu kalau jalur yang haram. Dan ini jalur yang syar'i, jalur yang sah, jalur yang diperbolehkan oleh syariat. Makanya kenapa disyariatkannya mahar seperti itu. Kembali lagi ke ceritanya Nabi Adam. Nabi Adam mau mengumpuli Sayyidah Hawa, dicegah oleh malaikat, jangan, kecuali kamu setelah membayar mahar. Nabi Adam bingung. Dan terus maharku apa? Terus kata malaikat, maharnya adalah sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum diciptakannya Nabi Muhammad itu sebenarnya sudah diciptakan. Jadi Nabi Muhammad itu lahir 2 kali. Yang pertama itu berupa cahaya. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya sebelum dunia dan seisinya dan makhluk-makhluk lainnya diciptakan, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Jadi dalam hadis dikatakan bahwasanya laulaka
lamma khalaqtul aflaka. Seandainya tidak ada kamu wahai Muhammad, niscaya saya tidak akan menciptakan dunia dan seisinya ini. Jadi ono dunia lan seisinya ini barokai Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi juga mempunyai dua nama. Kalau di langit itu masyhurnya namanya Ahmad. Ya. Ini sesuai dengan nama mantennya. Ya. Jadi namanya Kanjeng Nabi kalau di langit itu masyhurnya Ahmad, tapi kalau di bumi ini Muhammad. Kembali ke cerita tadi, maharnya adalah sholawat. Makanya ada di sebagian daerah tren ini digunakan, yaitu apa? Mahar dengan Al-Quran. Jadi di sebagian daerah di situ maharnya berupa mahar Al-Quran. Nah, Nabi Adam ini maharnya dengan sholawat. Sebelum itu juga kan Nabi Adam itu heran. Nabi Adam itu pas waktu diciptakan oleh Allah, Nabi Adam itu melihat ada tulisan Muhammad di samping Allah. Setelah diciptakan, Nabi Adam bertanya kepada Allah, wahai Allah, Muhammad itu siapa? Kok namanya ada di sampingmu? Gak mungkin orang yang ada di sampingmu kecuali orang itu adalah orang yang sangat mulia. Terus apa jawab Kanjeng Nabi? Apa jawab Nabi Adam kepada Gusti Allah? Itu adalah Nabi terakhir yang berasal dari keturunanmu. Ya. Itu adalah Nabi terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang termasuk dari keturunanmu. Ya, itu. Jadi syariat nikah, ya, syariat nikah itu sudah ada sejak Nabi Adam. Terus lagi masalah nikah, ya. Tadi disebutkan dalam ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah, termasuk tanda-tanda kebesarannya Allah adalah menciptakan kalian berpasang-pasangan dari kamu sendiri. Coba kita pikir logika. Min anfusikum. Jadi lafadz min anfusikum dalam tafsir itu disebutkan itu ada dua penafsiran. Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan dari diri kalian sendiri. Tafsiran yang pertama, maksudnya dari diri kalian sendiri apa? Yaitu Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa itu tercipta saking nopo? Tulang rusuke Nabi Adam. Tulang rusuk yang paling bawah. Tulang rusuk yang paling bawah itu bengkok. Makanya di situ disebutkan bahwasanya wong wedok iku ojo mbok kasari, ya ojo mbok alusi. Mergone nopo? Mergone wong wedok iku tercipta saking tulang rusuk sing paling bawah sing bengkok. Sing jenenge bengkok. Mbok kasari, mbok lurusno iku ya pecah. Tapi nek ora mbok lurusno, ya tetep bengkok. Dan terus piye ya tengah-tengah. Dikasari aja nemen-nemen, dialusi aja nemen-nemen. Nggih. Jadi karakter seorang wanita itu memang bengkok. Nggih. Nek dikasari ya gak iso, engko dadi pecah. Nek ora dikasari ya tetep bengkok. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kalian semua diciptakan berpasang-pasangan dari diri kalian, yaitu apa? Dari nutfah. Nutfah itu adalah air mani.
atau sperma. Nah, ini yang menimbulkan keturunan dari Nabi Adam dan setelahnya. Jadi dari ayat itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu bainakum mawaddatan wa rahmah. Poin yang kedua yaitu kenapa kalian diciptakan untuk berpasang-pasangan, karena untuk litaskunu ilaiha, agar kalian semua itu tenang, sakinah, mawaddah warahmah. Mergo kurene guru kula, wong iku nek ora bojo uripe kelontang-lantung. Lah wong iku iso mulya, nggih. Wong iku iso mulya iku mergo bojo. Terus lagi dalam kata nikah, ya. Dalam kata nikah itu ada beberapa huruf, yaitu nun, kaf, alif, ha. Nun itu artosipun napa? Adalah nikmat. Ya. Jadi wong itu nek kapan nikah itu mesti nikmat. Bahkan dikatakan dalam hadis, kullu syahwatin wa nikmatin fin nikah hasanah. Setiap kenikmatan, setiap syahwat yang ada dalam nikah itu dianggap baik. Contoh, sebelum nikah kita memandang wanita cantik, itu hukumnya apa? Haram atau sayyi'ah, jelek. Tapi ketika setelah nikah kita memandang istri kita, itu dianggap ganjaran. Okay. Bahkan dalam hadis lain juga disebutkan, man nadhara imra'atan walau bi ghairi syahwatin nadharallahu nadhra rahmatin. Barang siapa yang memandang istrinya walaupun tanpa syahwat, mandang tok dalam tok, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Sekarang pertanyaannya, Mas Ahmad dan Mbak Lia, pingin untuk rahmatnya Allah napa mboten? Coba pandang istrinya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Terus lah sedikit tok. Monggo. Mbak Lia pandang. Ya. Jadi golek ganjaran pas waktu nikah itu gampang banget. Gur ndelok tok wis ganjaran. Ya. Tidak hanya memandang saja. Dikatakan dalam hadis selanjutnya, idza akhadha yadaha saqatat dhunubuhuma min baini asabihima. Nek ditekel cek, ya, maka dosanya akan rontok di bagian sela-sela jari-jarinya. Pertanyaannya, Mas Ahmad pingin dosanya rontok mboten? Monggo cekel-cekelan nek dosanya rontok. Pundi mboten ketingal. Nah, ya. Insyaallah. Ya. Itu. Jadi dalam nikah itu golek ganjaran itu gampang. Terus lagi wong wedok masakne bojone kok sampai keringetan. Wong wedok masakno bojone sampai keringetan. Janjine Allah, sak tetese keringat itu akan menjadi malaikat. Kemudian malaikat itu akan mendoakan istri tersebut, akan mengampuni istri tersebut. Makanya besok nek Mbak Lia wis omah-omah, nek masakne bojone raine di cedekno kompor men keringate akeh. Itu yang pertama, nikmat, nun. Yang kedua adalah dalam kata nikah ada huruf kaf. Nun, kaf, alif, ha.
Kaf. Artinya apa? Karomah. Karomah itu artinya mulia. Barang siapa yang menikah maka akan Allah muliakan. Dalam Al-Quran juga disebutkan walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Nah, salah satunya dimuliakan dengan cara apa? Dengan lewat jalur pernikahan. Ya. Makanya ada Jawa itu, alhamdulillah aku wis duwe anak papat, sing telu wis omah-omah. Artinya ini apa? Wong iku nek wis omah-omah iku bakal mulya. Nggih, niku. Terus dalam lafaz nikah, dalam lafaz nikah di situ ada ulfah, ada ulfah artinya apa? Artinya kasih sayang. Makanya dalam ayat tadi disebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di sebagian tafsir mawaddah itu ditafsiri oleh sebagian ulama adalah artinya ulfah, ulfah kasih sayang. Makanya semoga kita doakan Mbak Lia dengan Mas Ahmad semoga menjadi pengantin yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah. Amin, Allahumma amin. Terus dalam lafaz nikah yang terakhir adalah huruf H. Huruf H niku artinya himayah. Ada yang mengartikan al-harosah. Artinya apa? Saling menjaga. Jadi dalam pernikahan itu antara suami dan istri harus saling menjaga, bukan saling mencaci, bukan saling memaki. Dalam rumah tangga itu biasa adanya pertengkaran, namun dalam pertengkaran itu jangan sampai memecah belah hubungan antara keluarga. Jadi urip nang dunia itu biasa ono masalah. Nek ora pingin duwe masalah, ojo urip nang dunia. Mergo dunia iku tempate masalah. Nek tempate enak tok ngisuk nang surga. Nek tempate enggak enak tok ngisuk nang neraka. Nah nang dunia iki ya ono enake, ya ono gak enake. Ono masalah, ono napa boleh. Jadi dalam dunia ini sebuah permasalahan, apalagi dalam berumah tangga itu biasa. Dalam Al-Quran disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seorang perempuan harus menjadi baju. Maksudnya baju itu apa? Menutupi kekurangan sang suami. Menutupi kekurangan sang suami. Wa antum libasul lahun. Begitu juga sang suami harus menjadi libasul lahunna, menjadi penutup, menjadi pakaian seorang istri. Artinya apa ya? Sama-sama saling menutupi. Makanya dalam rumus matematika itu, dalam rumus matematika itu min tambah min itu nanti hasilnya akan positif. Begitupun juga suami istri. Suami juga mempunyai kekurangan, istri juga mempunyai kekurangan. Ketika digabungkan akan menjadi sebuah kesempurnaan. Artinya sebuah positif. Jadi dalam rumah tangga itu bukan saling mencaci, bukan saling menghina, tapi saling melengkapi. Makanya dikumpulkan menjadi satu. Dikatakan juga dalam hadis miskinun 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 laisa laha zaujun. Orang itu dikatakan miskin orang yang tidak mempunyai seorang suami. Begitupun sebaliknya miskinatun 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 laisat laha zaujatun. Itu. Jadi Mas Ahmad dan Mbak Lia ketika ada problem entah itu apapun itu dibicarakan baik-baik. Apalagi katanya Mas Ahmad ini kerjanya di mana? Di Aceh, di seberang jauh sana. Pasti komunikasi penting,
yang namanya LDRan itu komunikasi penting, karena saya juga pernah merasakannya. Ya. Jadi dalam LDRan itu komunikasi juga penting. Mbak Lia juga harus memahami Mas Ahmad, ya. Kapan waktunya kerja? Waktunya kerja diteleponi wae, ya. Jadi harus tahu waktu. Tuh. Pun. Terus saya ingin mengatakan ini yang terakhir, ada 5 perkara, ya. Ada 5 perkara didelok tok iku wis ganjaran. Didelok tok wis ganjaran, apa maneh dia apa-apa. Apa itu? Yang pertama adalah Ka'bah. Ya. Ka'bah yang dimaksud di sini adalah kita melihat secara langsung, bukan lewat foto, bukan lewat HP ataupun yang lainnya. Jadi Ka'bah itu dengan kita memandangnya wis oleh ganjaran. Apalagi kita sampai tawaf, kemudian mencium Hajar Aswad. Jadi ketika ada orang yang mencium Hajar Aswad, nama kita akan direkam, ya. Nama kita akan direkam di daftarno calon penghuni surga. Nembe calon tok. Adapun urusan mlebu orane keri, ya kan? Ya. Itu Ka'bah. Nah, kemudian dikatakan dalam para ulama, kalau belum bisa mencium Hajar Aswad bagaimana? Orang sahabat nyium bojone, ya, nyium tangane, itu termasuk podo kaya nyium Hajar Aswad. Apa meneh nek bojone ireng, wah aswate tenanan. Ya. Nek bojone ireng aswate tenanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memandang wajahnya beliau itu termasuk pahala, ya. Apalagi kita bisa bertemu dengan beliau, ya. Dan terus kalau zaman sekarang belum bisa, ya. Kalau zaman sekarang itu belum bisa, itu bagaimana? Dawuhnya Kanjeng Nabi, man ro'ani dakhalal jannah. Lihat para ulama kita, ya. Lihat para ulama kita melihat guru kita melihat guru kita sampai sambung ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah Al-Quran. Dikatakan bahwasanya man arada ayyatakallamullah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berbincang-bincang kepada Allah, maka bacalah Al-Quran. Maka dari itu, jangan sampai sehari-hari kita, walaupun kita sibuk kerja ataupun yang lainnya, jangan sampai kita lupa untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang nomor 3 adalah orang tua. Orang tua itu ada 2. Yang pertama, orang tua biologis. Orang tua biologis artinya orang yang melahirkan kita. Yang kedua adalah mertua kita. Mertua kita itu sama saja menjadi orang tua kita. Maka dari itu muliakanlah kedua orang tua. Terus yang nomor 4 adalah bojo. Bojo itu nek didelok kados yang saya sampaikan tadi, iku wis barokah, wis entuk pahala. Maka dari itu dalam pernikahan itu golek ganjaran mudah. Terus yang terakhir adalah man nadhara walidayhi nadhara rahmah katabalahu hajatan mabruratan wa umratan makbulah. Barang siapa yang memandang orang tua dengan pandangan rahmah, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang haji yang mabrur dan umroh yang diterima. Iku saking gedene
ganjarane awak dhewe mulyakno wong tuwa. Oke. Mungkin mekaten sing saged kula aturaken, kurang dan lebihnya kula nyuwun agungipun pangapunten. Nggih kula saged ngoten iki. Nggih kula jane nggih perdana niki. Perdana ngomong nang wong akeh. Nggih. Terus kula nyuwun agungipun pangapunten kagem keluarga Bapak Slamet Nur Hadi almarhum kalian Ibu Siti Waidah dan kalian Bapak Sutrimo lan Ibu Sunarmi. Kata klentah-klentunipun baik segi akwal kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit. Nggak bisa, Mbak. Sakit. Dipencet.